Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar tentang cara mengurutkan bilangan bulat, kemudian membandingkan bilangan bulat, ada juga cara membaca bilangan bulat, dan macam-macam bilangan bulat. Nah, pada operasi hitung bilangan bulat, kita akan mengenal 4 macam untuk pembelajaran di kelas 6 ini. Ada penjumlahan bilangan bulat, ada juga pengurangan bilangan bulat, ada perkalian bilangan bulat, dan ada pembagian bilangan bulat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Materi pengurangan bilangan bulat. Oke. Anak-anak sekalian sudah belajar di kelas 4 tentang garis bilangan. Semoga masih diingat. Nah, sekarang kita akan mengulang sedikit. Jadi, kita ketahui bahwa bilangan bulat itu ada 3 macam. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, dan juga ada bilangan nol. Nah, pada garis bilangan juga ada. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, dan juga ada bilangan nol. Untuk bilangan positif, bergeraknya itu ke arah kanan. Nah, ini bilangan positif. Bergeraknya ke arah kanan dan seterusnya. Oke ya. Bilangan positif itu bergeraknya ke arah kanan. Kemudian untuk bilangan negatif itu bergeraknya ke arah kiri. Nah, ini bilangan negatif. Ustadz ulangi. Untuk bilangan positif itu bergeraknya ke arah kanan. Sedangkan bilangan negatif bergeraknya itu ke arah kiri. Nah, pada pengurangan bilangan bulat, kita akan mempelajari juga tentang tanda pengurangan. Jadi lihat ya, tanda pengurangan itu akan berakibat membalikan arah tanda panah pada angka yang berada di belakang. Oke. Untuk cara yang pertama ini kita akan menggunakan garis bilangan. Jadi nanti tanda kurang pada pengurangan kita nanti akan mengakibatkan arah angka yang di belakangnya itu akan berubah. Contoh seandainya angka yang berada di belakang tanda kurang itu adalah angka positif. Angka positif itu seharusnya bergerak ke arah kanan sebagaimana kita pelajari di garis bilangan di awal tadi. Tetapi karena dia ada tanda kurang, didahului oleh tanda kurang, maka geraknya menjadi atau arahnya itu menjadi ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kiri. Ataupun seandainya angka yang berada di belakang tanda kurang ini adalah angka negatif, maka yang terjadi adalah yang seharusnya angka negatif itu bergerak ke arah kiri, karena didahului oleh tanda kurang, menyebabkan arah kirinya itu menjadi berbalik, yaitu ke arah kanan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh berikut ini. Seandainya kita memiliki contoh seperti ini. Ada soal 4 dikurang 5. Kedua-duanya ini adalah bilangan positif. Pertama, 4 itu bilangan positif, kemudian 5 juga bilangan positif. Oke. 4 bilangan positif itu nanti akan bergerak ke arah kanan. Nah, sedangkan untuk 5, nah, 5 ini karena didahului oleh tanda kurang, maka arahnya akan berbalik. Yang seharusnya dia ke arah kanan menjadi ke arah kiri. Jadi, kita lihat dalam garis bilangan berikut ini. Pertama, kita akan bergerak ke arah 4. 4 ini positif, berarti ke arah kanan. Mulai dari 0, kita akan bergerak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita sampai di angka 4. Kemudian, karena 5 ini seharusnya ke kanan, tetapi berbalik, karena dia didahului tanda kurang,
maka dia akan ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Berarti dari 4, kita mulai dari 4 menghitungnya, sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentilah kita di angka negatif 1. Jadi, yang sekaligus menjadi hasil dari pengurangan 4 dikurang 5. Hasilnya negatif 1. Oke, semoga bisa dipahami oleh Anda sekalian ya. Kita akan lihat contoh yang selanjutnya. Contoh yang selanjutnya, kita lihat ya. Sama aturannya, apabila didahului oleh tanda kurang, maka angka yang berada di belakangnya itu akan berbalik arah tanda panahnya. Kita lihat contoh berikut ini. Kita memiliki contoh soal negatif 4 dikurang 2. Ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Nah, bilangan positif 2 ini karena didahului oleh tanda kurang, maka yang seharusnya positif 2 ini bergerak ke arah kanan, menjadi bergerak ke arah kiri karena didahului oleh tanda kurang. Jadi 2 ini berbalik arah, menjadi ke arah kiri. Untuk lebih jelas kita lihat di dalam garis bilangan berikut ini. Pertama, kita akan bergerak ke arah kiri sebanyak 4 langkah karena angka pertama ini adalah angka negatif 4. Berarti mulai dari 0, kita akan bergerak sejauh 4 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Sampailah kita di negatif 4. Oke. Setelah sampai di negatif 4, maka kita akan bergerak ke arah kanan seharusnya. Tetapi karena didahului oleh tanda kurang, menjadi berbalik. Kita bergerak ke arah kiri sejauh 2 langkah. Berarti dari 4 ini kita akan bergerak ke arah kiri lagi sejauh 2 langkah. 1, 2. Sampailah kita di angka negatif 6. Jadi, hasil dari negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Oke, kita akan lihat contoh selanjutnya. Dengan aturan yang masih sama, apabila didahului oleh tanda kurang, maka angka yang berada di belakangnya akan berbalik arah tanda panahnya. Kita memiliki soal seperti ini. Negatif 3 dikurang negatif 5. Lihat, angka yang berada di belakang tanda kurang itu adalah angka negatif. Angka negatif ini harusnya bergerak ke arah kiri, tetapi karena didahului oleh tanda kurang, dia akan berbalik arah menjadi ke arah kanan. Untuk lebih jelas kita lihat contoh pada garis bilangan berikut ini. Angka pertama negatif 3, negatif itu ke arah kiri berarti kita akan bergerak dari 0 ke arah kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Sampailah kita di negatif 3. Kemudian negatif 5 karena didahului oleh tanda kurang, maka dia berbalik arah. Yang seharusnya bergerak ke arah kiri menjadi ke arah kanan. Berarti negatif 5 akan bergerak ke arah kanan mulai dari angka negatif 3. Sebanyak 5 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Sampailah kita di angka 2 atau angka positif 2. Yang sekaligus menjadi hasil dari pengurangan negatif 3 dikurang negatif 5 itu sama dengan 2. Oke, semoga Ananda bisa memahami dan bisa mengikuti apa yang telah Ustaz sampaikan. Kita lihat contoh soal yang lainnya. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengurangkan secara langsung dengan menggunakan pemisalan. Kita akan memisalkan
Positif itu sama seperti di awal tadi, punya uang. Negatif atau angka negatif itu punya hutang, sedangkan tanda kurang itu artinya menambah hutang atau kebalikan. Ustadz ulangi, tanda positif itu artinya punya uang. Maaf, angka positif itu artinya punya uang. Angka negatif itu artinya punya hutang. Dan tanda kurang itu artinya menambah hutang atau kebalikan. Oke, untuk lebih jelas kita akan lihat pada contoh soal berikut ini. Oke. Nah, ini aturannya. Tanda kurang berakibat membalik nilai pada angka yang berada di belakang. Oke ya. Untuk lebih jelas kita lihat saja. Sekarang kita ada soal 4 dikurang 5. Kedua-duanya 4 dan 5 ini adalah angka positif. Oke. Tadi kita misalkan angka positif itu adalah punya uang. Oke. Kita punya uang 4. Kemudian 5 ini juga angka positif tetapi didahului oleh tanda kurang. Tetap 5 ini adalah angka positif, berarti angka positif itu adalah angka positif itu kita misalkan punya uang juga. Jadi kita punya uang 5. Jadi kita punya uang 4, kita punya uang 5. Sedangkan tanda kurang itu bisa diartikan menambah hutang atau kebalikan. Untuk soal ini kita artikan saja kebalikan. Oke, jadi kalau kita baca, kita punya uang 4, kemudian kita punya uang 5, tetapi punya uang ini kebalikan. Kebalikan dari punya uang, punya hutang. Berarti kita baca, kita punya uang 4, kemudian kita punya hutang, tidak lagi dibaca punya uang. Tetapi karena sudah kebalikan, dibacanya punya hutang 5. Kita punya uang 4, kemudian punya hutang 5. Kalau kita bayarkan, kira-kira uang kita tadi cukup atau kurang? Tentu kurang. Kurangnya berapa? Kurangnya 1 angka, yaitu karena kurangnya 1 angka, di dalam pembelajaran ini dibaca dengan negatif 1. Jadi hasil dari 4 dikurang 5, hasilnya adalah negatif 1. Sebelum kita lanjutkan, silakan Ananda untuk mencatat token aplikasi Mepigo, yaitu MTK 96 YL 535. Kita lihat contoh soal yang lainnya. Dengan aturan yang sama, apabila didahului oleh tanda kurang, angka di belakangnya akan berubah nilainya atau berbalik. Kita lihat contoh soal negatif 4, perhatikan ya, dikurang dengan 2. Untuk lebih jelas kita lihat di sini. Ini untuk angka pertama ini adalah angka negatif. Negatif itu kita artikan atau kita misalkan punya hutang. Nah, kita punya hutang 4, kemudian 2 ini angka positif, tetapi didahului oleh tanda kurang. Tetapi tetap kita artikan dahulu, positif itu punya uang. Oke, berarti kita punya hutang 4, punya uang 2. Tanda kurang ini kita artikan kebalikan. Berarti kebalikan dari punya uang adalah punya hutang. Berarti kita baca, kita punya hutang 4, kemudian punya hutang lagi 2. Ada hutang 4, ngutang lagi 2. Bertambah atau berkurang hutang kita? Bertambah. Menjadi berapa hutang kita? Menjadi 6. Nah, hutang 6 tadi dalam pembelajaran matematika disebut dengan negatif 6. Oke, semoga bisa dipahami dan diikuti. Nah, untuk contoh soal terakhir, kita lihat contoh berikut ini dengan aturan yang sama. Apabila didahului oleh tanda kurang, angka yang berada di belakang akan berubah nilainya atau berbalik nilainya. Oke, kita lihat contoh soal. Negatif 3 dikurang dengan negatif 5. Lihat angka yang berada di belakang tanda kurang itu adalah angka negatif. Untuk lebih jelas kita lihat
Sekarang kita lihat di sini, angka negatif kita misalkan dengan punya hutang, berarti kita punya hutang 3. Ini angka negatif juga, berarti kita misalkan juga punya hutang. Punya hutang 5. Kita punya hutang 3, kita punya hutang 5. Tetapi didahului oleh negatif 5 ini atau punya hutang 5 ini didahului oleh tanda kurang. Tanda kurang itu adalah kebalikan. Kebalikan punya hutang adalah punya uang. Berarti kita baca punya hutang 3. Kita punya hutang 3, kemudian kita punya uang 5. Kalau kita bayarkan apa yang terjadi? Kurang atau lebih? Atau pas saja? Kalau kita bayarkan, kita punya hutang 3, kemudian kita punya uang 5. Kalau kita bayarkan uang kita untuk bayar hutang, maka uang kita tadi lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya sebanyak 2. Dalam pembelajaran matematika, lebih itu disebut dengan positif 2. Atau kita tulis saja angka 2. Berarti hasil dari negatif 3 dikurang negatif 5 itu sama dengan 2. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih. Semoga Ananda bisa mengikuti dengan baik. Silahkan diulang-ulang kembali videonya. Jika ada yang dianggap belum mengerti, silahkan hubungi Ustadz. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.